Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas ada yang bertanya, tadi sempat yang bertanya, Bu, apa sih dampak dari konformitas terhadap individu? Dari dampaknya kepada individu. Jadi individu yang konformitas itu penyesuaian individu terhadap kelompok. Lalu apa efek atau dampak dari penyesuaian ini? Tentu saja, ini sangat dipengaruhi dampaknya, terutama apabila mereka memiliki motivasi tertentu untuk bergabung di dalam sebuah kelompok. Jadi biasanya orang akan mengukur tujuannya untuk bergabung dalam sebuah kelompok itu tercapai atau tidak. Kayak misalnya saya bergabung dengan kelompok misalnya untuk program diet misalnya. Program diet, jadi ada grup tertentu yang untuk memotivasi untuk berdiet. Nah, saya akan melihat apakah motivasi saya ikut grup itu untuk berdiet itu akhirnya dapat hasil atau enggak. Jadi seberapa sukses saya dengan kelompok ini atau grup ini, karena nantinya akan dan biasanya ini agak lama ya menilainya, seberapa berhasil, seberapa efektifnya kelompok ini bagi saya, seperti itu. Kemudian penyesuaian saya terhadap kelompok ini tentu saja sesuai dengan motivasi saya. Kalau tadi saya ingin ikut program diet, maka ternyata untuk program diet ini tidak makan nasi, misalnya nasi putih, mungkin nasi merah hanya beberapa kali dalam seminggu, enggak setiap hari misalnya. Program dietnya seperti itu. Jadi nanti juga ini akan mempengaruhi apa yang saya lakukan, apakah saya mematuhinya dan apa dampaknya ke saya. Misalnya, ternyata dengan saya ikut program diet ini saya termotivasi karena banyak temennya. Jadi kalau merasa berat itu bisa saling sharing, saling mensupport misalnya. Kemudian kalau ada kesulitan itu ada dukungan, misalnya saya sulit nih untuk ini, yang lain bisa merespon dengan ngasih saran atau ngasih masukan atau memotivasi misalnya, sehingga saya akhirnya bisa menyesuaikan dengan kelompok. Nah, biasanya konformitas itu penyesuaiannya lebih spesifiknya itu lebih kepada norma kelompok. Lebih spesifiknya lagi adalah terhadap peraturan-peraturan dalam kelompok. Semakin penting kelompok itu bagi kita, maka kita pun akan semakin terdorong untuk berkonformitas, menyesuaikan diri dengan kelompok ini. Misalnya, saya berada di sebuah lingkungan kerja. Saya kerja di sebuah perusahaan, maka perusahaan itu menjadi kelompok. Dan saya akan menyesuaikan konformitas dengan nilai-nilai yang ada di dalam perusahaan. Misalnya, nilai dalam perusahaan adalah menilai penting tentang customer, maka saya harus menyesuaikan diri. Maka penyesuaiannya misalnya dalam bentuk saya harus ramah dengan customer. Jadi ketika walaupun saya bad mood, saya lagi pengen marah, saya lagi sedih, tapi saya harus menampilkan ekspresi yang ramah terhadap customer, karena itu nilai yang penting dalam perusahaan saya. Dan saya tidak ingin dipecat karena saya jutek misalnya. Ternyata setelah dievaluasi 3 bulan ternyata kamu cukup jutek ya, dan pelanggan gak suka dengan orang jutek. Jadinya maaf, kontrak kita harus selesai sampai di sini. Kan kita gak pengen seperti itu ya, karena gaji itu penting bagi orang yang bekerja. Sama seperti itu. Akhirnya sebagai karyawan saya akan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang ada di dalam perusahaan. Saya akan tampil ramah, saya akan tampil menyenangkan, saya kelihatan charming, atau mungkin saya harus menyesuaikan beberapa pola, misalnya pola makan, terus pola saya untuk mempercantik diri misalnya, atau pola kerja saya. Saya bekerjanya shift, jadi saya harus menyesuaikan diri dengan shift sesuai jadwal misalnya. Jadi saya nggak bisa dong, kamu kan kerjanya jam 11 siang, kok kamu baru datang jam 2 siang, jelas itu pelanggaran. Pelanggaran terhadap norma. Jadi dampaknya ke kita, pertama bisa jadi dampak secara psikis, secara mental. Kita mungkin akan merasa agak memaksa diri untuk menyesuaikan dengan kelompoknya, atau kita mungkin sedikit mengorbankan nilai kita yang mungkin kurang sesuai dengan perusahaan. Misalnya, aku kan lagi sedih, aku kan lagi pengen marah, kenapa aku harus kelihatan ramah, kelihatan charming gitu. Akhirnya ya gimana caranya saya mereda marahnya,
memunculkan ekspresi yang menyenangkan misalnya, sehingga sehingga saya harus secara emosi menata emosi, kemudian menata mungkin belajar mengelola konflik dengan lebih baik. Misalnya kan pekerjaan kayak customer service, teller itu kan perlu tindakan yang ramah, perilaku yang ramah, yang helpful lah kepada nasabah, misalnya seperti itu. Jadi akhirnya bentuk-bentuk penyusunan seperti itu. Atau misalnya saya harus mengeluarkan extra money untuk keperluan make up misalnya. Saya harus tampilnya itu nggak kusam, nggak pucat. Jadi gimana caranya, walaupun riasannya natural, saya harus membeli produk yang lebih bagus daripada yang saya punya saat ini demi konformitas dengan perusahaan. Jadi pengeluaran dari segi finansial. Kemudian bisa jadi juga karena kerjaan saya shift, maka saya harus menyesuaikan pola tidur. Misalnya pola tidur saya yang awalnya malam, tapi kadang-kadang kan saya harus masuk kerja malam, jadi saya harus mengatur jam tidur, mungkin jam makan, jam istirahat disesuaikan lagi. Akhirnya berdampak ke fisik, kemudian dampak ke misalnya sosial. Misalnya sekarang dia bekerja loh di bagian customer service di perusahaan X misalnya, itu mungkin secara status sosial itu membuat kita punya bargaining yang lebih bagus daripada orang yang tidak bekerja. Nah, kenalah yang status sosial. Jadi dampaknya nanti akan banyak sekali, bisa ke finansial, bisa ke kesehatan atau pengaturan, kemudian pengelolaan emosi, yang itu sangat berdampak juga. Oke, semoga bisa cukup jelas ya penjelasan hari ini tentang dampak dari konformitas. Oke, terima kasih sampai di sini. Saya Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.